Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah masjid Hasan yang saya hormati, alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi kesempatan bisa hadir untuk mengikuti yang dipasang di perempuan sampai hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin. Marilah kita buka ngaji kita pada hari ini dengan membaca Fatihah dengan harapan semoga Allah membuka pikiran kita untuk menerima ilmu pada hari ini sehingga bisa bermanfaat dan dapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kami silakan kepada Ibu dan Bapak Hamid. Dan pagi hari ini temanya adalah tentang sholat jamak takdim dan jamak kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu dan sahabat, pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menerima karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam acara ngaji pasan yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang bermitra dengan tim penggerak PKK Kabupaten Rembang. Mengawali ngaji pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad selalu kita lantunkan di setiap kesempatan dengan sepenuh harapan kita mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Ibu-ibu dan sahabat yang kami hormati, saya sangat bersyukur bahwa ternyata ibu-ibu masih bersemangat untuk hadir di pendopo Wakil Bupati ini. Semoga pertemuan ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Ibu dan sahabat, untuk hari yang ke-10 kita mengambil topik yang ada kaitannya dengan sholat. Ketika kita bepergian jauh, bagaimana sikap kita terhadap kewajiban kita? Karena sholat selama di kandung badan, jiwa kita masih ada di kandung badan, kita berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Tidak masalah kalau panjenengan membawa mobil sendiri. Yang kita prihatinkan adalah ketika kita naik transportasi umum, entah kereta, entah pesawat atau bus. Tentu saja
Tidak mungkin kita menghentikan pesawat, menghentikan bus maupun kereta di waktu-waktu sholat. Oleh karena itu Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada hambanya. Maka ada waktu-waktu yang dirukhsah. Kita mendapat rukhsah karena rahmatnya Allah. Rukhsah, bukan rukhsah. Rukhsah itu kotor. Rukhsah itu keringanan. Ada waktu-waktu sholat yang bisa digendel, dijadikan satu. Contohnya sholat zuhur bersama sholat asar. Bisa di waktu zuhur maupun bisa di waktu asar. Sholat maghrib dan isya jadikan satu. Bisa zuhurnya ditarik, artinya dikerjakan di waktu isya, atau sholat isya dikerjakan di waktu maghrib. 5 kewajiban, 5 sholat yang diwajibkan itu mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu yang bisa digendel adalah zuhur, asar jadikan satu, maghrib, isya dijadikan satu. Subuhnya tidak boleh dijamak dengan zuha. Nanti namanya sudah tidak subuh zuha tapi subha. Subuh dikerjakan waktu duha. Saking pintere, subuhnya diilangi kunutnya biar tidak kelihatan kalau itu sholat subuh. Anaknya tidak tanda tanya, oh ternyata ibu sedang sholat duha, padahal sholat subuh qadha. Suatu ketika itu kita lakukan, kemungkinan karena kita capek banget, subuhnya kerinan atau karipan atau kesiangan. Kalau tidak ada yang membangunkan, itu tidak dosa. Ya, jadi kalau panjenengan kebetulan saya banget, kemudian sholat subuhnya kesiangan, tidak ada yang membangunkan, itu tidak dosa. Bahkan saking ringannya tapi tidak boleh diperingan, saking mudahnya tapi tidak boleh dipermudah, saking gampangnya tidak boleh digampang. Itu ketika suami saya habis dari tindak misalnya, panjenengan tidak gugah, itu tidak apa-apa. Kasihan, suami saya baru datang tadi jam 2, biar saja, itu tidak apa-apa. Tetapi apakah kita tega itu? Tidak tega, ya. Kita berupaya untuk membangunkan suami, untuk mengingatkan sholat tepat waktu. Tapi itu diperbolehkan asal ada alasan yang kuat. Kalau alasan yang dibuat-buat, ya Allah tidak berkenan, karena kita mencari ridho Allah. Kembali kepada sholat jamak. Waduh, kok tak sampaikan yang kok terus suami-suaminya dibiarkan sare. Tidak, ya, itu hanya pengetahuan saja bahwa kalau ada hal semacam itu Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Sholat jamak itu bisa di awal waktu atau di akhir, di sholat yang kedua.
kita bicarakan satu-satu saja. Kalau memungkinkan sholat itu di awal, lebih baik dikerjakan di awal. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita tiba. Kalau sudah sholat zuhur sekalian asar kan alhamdulillah. Kalau kita nanti sholatnya di waktu asar, tahu-tahu belum sholat dua-duanya, zuhur dan asar, kita menemui ajal. Jadi kita lebih baik di awal kalau memungkinkan. Ada syarat-syarat tertentu. Tidak asal rukhsah ini dimanfaatkan, tidak. Tapi ada syarat-syarat tertentu, diantaranya adalah syaratnya ini harus perjalanan yang jauh. Jauhnya sampai mana? Sampai Kaliorika, Lasengka, Sulangka? Tidak. Tapi harus sampai 2 marhalah. Ukuran 2 marhalah itu kira-kira ada yang menyebut 80 kilo 64 kilo 64. Ada yang menyebut 88 kilo 88,5 kilometer. Kalau dibulatkan dua-duanya kena 90. Sekitar Rembang Tuban, Rembang Jepara, Rembang Cepu, Demak sudah bisa mengambil rukhsah. Kalau kita membawa mobil pribadi tidak usah khawatir karena di sepanjang Pantura sudah banyak fasilitas untuk sholat. Alhamdulillah sekarang sudah bagus-bagus, banyak dan kesediaan airnya cukup. Ini kita syukuri. Panjenengan melihat dari Rembang ke barat itu sudah di tepi jalan banyak sekali. Kemudian tempat parkirnya juga alhamdulillah aman. Ke timur juga demikian. Jangan khawatir. Yang kesulitan itu apabila lewat jalan selatan. Ke Jombang lewat selatan. Itu musolanya yang ada itu hanya ala kadarnya. Musola kampung-kampung yang kebersihannya kadang kurang terjaga. Kurang ya, bukan tidak, kurang terjaga. Alhamdulillah kalau sepanjang Pantura Islam sudah bersinar. Cuma saja sekarang adalah kita pikirkan isinya. Karena sepengetahuan saya softnya itu hanya 1, 2 soft. Padahal musolanya, masjidnya besar dan indah. Itu termasuk tanda-tanda akhir zaman. Kalau sekarang mungkin ya karena menghindari kerumunan. Tarawehnya juga tidak seperti kemarin-kemarin karena yang ibu-ibu sepuh, bapak-bapak sepuh melaksanakan kegiatan tarawehnya di dalamnya masing-masing. Yang kedua, selain harus perginya jauh, tindaknya itu bukan karena maksiat. Bukan rombongan melihat konser. Bukan tindaknya untuk beli sesuatu yang haram. Perginya bukan karena untuk ngelabrak orang, misal hal-hal yang negatif, unsur maksiat menggugurkan rukhsah. Jadi niat awal ya ibu-ibu itu pergi ziarah, monggo boleh rukhsah. Tapi dalam perjalanan pulang
delalah ada kegiatan yang rodok-rodok maksiat, delereng. Terus melihat itu masih kena melakukan rukshohnya apa tidak? Masih boleh. Karena niat awalnya adalah untuk tindak kebaikan, bukan untuk maksiat. Tapi ini semoga kita tidak. Karena ziarah ya pulangnya ya ziarah. Biasanya itu kan jauh dulu, nanti pulangnya mampir-mampir. Atau sudah ada agenda ziarah yang dekat-dekat dulu, yang terakhir yang paling jauh. Nanti pulangnya sudah tidak ziarah lagi. Itu biasanya seperti itu. Kemudian ketika waktu sholat pertama itu sudah kerentek hatinya, sudah obat. Contoh, panjenengan tindaknya jam 9, sudah sampai Kudus, tindaknya jam 11, ya, jam 11 menjelang sholat zuhur. Di Kudus itu sudah boleh untuk mengerjakan jamak. Itu sudah boleh karena sudah keluar dari kotanya. Sudah keluar dari kotanya, sudah keluar kota dan tujuannya jelas di Semarang. Jauhnya 2 marhalah. Di Kudus itu sudah boleh mengerjakan jamak. Tapi kalau misalkan nanti di jamak nanti boleh, misalkan di Kudus sudah ada azan, panjenengan kerentek itu ada niatan. Oh, ini nanti sholatnya saya ambil di Semarang jamak takhir. Waktunya saya undur ke belakang ke sholat yang kedua. Sudah ada niat. Kemudian sampai di Semarang jam 2. Belum waktunya asar. Terus bagaimana itu? Tadi panjenengan sudah niat jamak takhir. Panjenengan merubah itu boleh karena sudah masih ada waktu sholat zuhur. Kalau misalkan panjenengan capek layeh dulu, misalkan sambil menunggu sholat asar juga boleh. Niatnya dirubah lagi. Zuhur adaan, nanti ngasar juga adaan, juga boleh. Tetapi ketika panjenengan sudah berwudu, lebih baik zuhur di jamak takdim. Itu boleh. Yang jelas di awal tindak sudah menjelang waktu sholat, hati kita sudah kerentek. Kalau misalkan panjenengan tidak kerentek sholat zuhur, kelupaan karena keasikan ngobrol dengan temannya di kendaraan, tahu-tahu di Semarang sudah adzan asar, maka panjenengan jatuhnya adalah zuhurnya qadhaan, asarnya adaan. Meskipun jejer, digandeng antara sholat zuhur dan sholat asar. Karena lalai tidak niat di waktu sholat pertama. Berikutnya, mengerjakan sholat jamak ini harus berturut-turut. Tidak boleh sampai di Semarang zuhur dulu di jamak takhir, kemudian asarnya nanti-nanti. Atau di Kudus zuhurnya asarnya nanti-nanti. Kalau sudah niat di jamak, mengerjakannya harus berturut-turut. Orang Jawa menyebut nuli-nuli.
Itu bahasa maknanya nuli-nuli, meskipun sekarang tidak ada orang menyebut nuli-nuli. Di bahasa kitab itu ada utawi, iki iku, mutabda dan khobar. Itu juga tidak ada itu di bahasa kita sehari-hari. Lanjutnya adalah tertibnya sudah, niat jamak ketika sholat yang pertama, nuli-nuli sudah, bepergian harus tidak untuk maksiat dan 2 marhalah. Itu tadi adalah sholat jamak takdim. Ketika sholat yang kedua waktunya ditarik di awal. Kemudian sekarang dibalik. Karena kita kesulitan turun misalkan, karena naik bus umum sampai di tempat di Semarang, di awalnya sudah diniati jamak takhir, maka panjenengan boleh mengerjakan sholat jamak takhir. Di sholat jamak takhir ini urutannya boleh zuhur dulu, boleh asar dulu, boleh. Tetapi ketika jamak takdim harus zuhur dulu, baru asar. Maghrib dulu, baru isya. Kalau jamak takdim. Ketika jamak takhir itu boleh waktu itu. Ini waktunya asar, ya asar dulu, baru zuhur, tapi bukan qadha karena sudah diniati jamak. Isya dulu boleh, baru maghrib. Maghribnya bukan qadha tapi di jamak. Itu cara niatnya. Terserah panjenengan. Tetapi ibu dan sahabat, kita tidak diperkenankan jamaah dengan orang imamnya tidak niat jamaah. Kalau satu rombongan, nah itu boleh imamnya ya jamak takhir atau jamak takdim, makmumnya juga jamak takdim atau takhir. Kalau panjenengan rawuh di masjid itu tidak bisa, tidak bisa diniati imam yang tidak dijamak. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Karena masalah jamak itu gampang-gampang sulit. Biasanya orang meremehkan niat di awal, akhirnya jatuhnya qadha. Qadha itu dosa. Tapi kalau tidak dikerjakan sama sekali, dosanya malah numpuk. Dosa meninggalkan, dosa lalai, itu malah lebih berat. Ada yang begini, engkau tak kerjakan sholatnya waktu pulang ini sekarang. Waktu pulang maghrib dan isya saya kerjakan nanti di rumah. Sudah tidak diperkenankan ibu-ibu, karena sudah akan kembali ke tempat tinggalnya. Maka harus dikerjakan ketika masih dalam perjalanan, ketika pulang. Kalau tidak, otomatis panjenengan dalam kondisi bepergian. Sekarang kalau pulang, kadang gampang. Kalau sudah di rumah, jatuhnya adalah qadha. Panjenengan berarti meremehkan sholat. Meremehkan sholat. Baiknya bagaimana? Berhenti sebelum masuk perkampungannya sendiri. Misalkan kalau panjenengan dalnya Rembang, dari arah barat bisa di Masjid Ngeraci, bisa di Masjid Ngerang,
karena arahnya dari barat ke timur, panjenengan sisinya utara, lebih baik di sebelah utara. Di Ngerang itu aman insya Allah parkirnya, dan airnya juga sekarang bagus, hamamnya, MCK-nya itu sekarang diperbanyak, itu di Ngerang. Kemudian kalau panjenengan masih ada waktu, perjalanan dilanjutkan sampai di Kaliori, tapi yang sebelah utara. Kalau di masjid panjenengan nyebrang di waktu-waktu suruk menjelang maghrib menjelang maghrib itu jalan raya penuh, maka panjenengan ambil yang kiri, bisa di musola kecil tapi bersih di daerah Dresen itu, ya, dulu itu tanah yang tidak berjaji karena ada legok dalam begitu. Pak Lurahnya dulu, Pak siapa Bismati? Pak Yamani. Pak Yamani datang ke rumah minta pertimbangan. Pak, seandainya tanah itu saya manfaatkan, kemudian diumbuk, dijadikan musola, bagaimana Pak? Wah, bagus itu niat yang mulia. Ternyata ada adiknya yang di Jakarta memberikan dana sepenuhnya. Tanahnya punyanya Pak Lurah, mantan kalau tidak salah. Kemudian yang mendanai 100% dari keluarga. Manfaatnya sekarang luar biasa karena alhamdulillah bagi orang yang dalam perjalanan itu bisa memanfaatkan para musafir, orang-orang yang dalam perjalanan itu bisa memudahkan di waktu sholat tiba, dapat mengerjakan kewajiban, bisa tidak usah dijamak, bisa sholat di situ. Kalau memang jamak takdim atau jamak takhir juga bisa. Dalam perjalanan pulang, waktunya hanya maghrib, tapi panjenengan niat di jamak takdim saged pulang menjelang maghrib, menunggu sebentar, panjenengan niat di jamak takdim sholat isanya, alhamdulillah sampai di rumah sudah tidak berkewajiban sholat. Itu malah bagus, karena siapa tahu di tengah perjalanan ada sesuatu. Syukur alhamdulillah kalau wilujeng. Yang kita harapkan itu ketika berangkat berdoa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan selalu membaca sholawat, istighfar, apapun yang panjenengan hafal. Ya, itu dalam rangka ikhtiar dan memanfaatkan waktu. Saya masih ingat betul, ini ibunya Zabatia itu dalam perjalanan, karena sudah siap di mobilnya itu di atas tuh ada Quran kecilnya. Dalam perjalanan membaca Al-Quran. Nah sekarang membaca Al-Quran lewat HP. Tapi kira-kira afdal mana ya? Membaca Al-Quran HP dengan mushaf? Ya jelas mushaf. Karena panjenengan kondisinya jelas sucinya. Tapi kalau HP bisa tidak suci karena memegang benda mati, bukan mushaf. Panjenengan tanpa wudu membaca dengan membaca Al-Quran, memakai mushaf dan berwudu, nilainya lebih tinggi membaca mushaf dan berwudu. Itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti ada tanya jawab, yang lebih banyak ditanya jawab. Jika ada betulnya itu semata-mata karena bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau ada kurangnya juga karena kedhaifan kami sendiri. Kita tutup langsung. Kita salam baru sesi tanya jawab. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf.
ini tadi jamak takhir dan jamak takdim ya. Besok kita 8 asnaf kalau tidak salah. Nanti kita lihat schedule-nya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut dengan Oh iya, terima kasih karena ini satu paket. Ibu dan sahabat, saya diingatkan oleh Mbak Iya, bagaimana kalau dilanjut dengan qasar. Qasar itu artinya meringkas. Ini luar biasa Allah Ta'ala itu. Ya, Maha Pengasih, melihat kemampuan hambanya yang dhaif, lemah, itu ada rusuh yang kedua. Rusuh yang kedua disebut qasar. Kalau jamak itu tadi gendel, sekarang qasar itu ngeringkes. Ada sholat yang tidak bisa diringkes, yaitu subuh dan maghrib. Tetapi ada juga yang membolehkan sholat subuh itu dikosor 1. Ada itu saya baca kitabnya itu ada. Tapi yang jamak lumrah Imam Syafi'i itu subuh tidak boleh dikosor. Lah ya kok kebangetan teman. Seperti sholat witir. Sholat witir itu 3 rakaat, 2 dan 1. Yang 2 itu minal witri, sebagian dari witir, maka boleh ganep. Yang satunya witir, jadi akhirnya 3. Kalau sholat witir itu minimal memang 1. Kok kebangetan ya sholat kok eman-eman mau 1. Tapi ketentuannya boleh karena minimal. Nah sekarang yang boleh dikosor adalah yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Pelaksanaannya bagaimana? Waktu sholat zuhur, panjenengan diniati tadi sudah di jamak takdim. Ketika di Kudus berhenti sholatnya 2 ditambahi qasrah. Niat itu di dalam hati. Misalkan panjenengan karena niatnya juga harus usolli, misalkan fardhu dzuri 4 rakaat masmu'an bil asri jamak takhir. Allahu Akbar. Kalau qasron dikosor ditambahi qasron lillahi ta'ala. Busanya belum hafal bagaimana? Niat itu di dalam hati ketika takbiratul ihram. Jadi panjenengan lafal niatnya boleh menggunakan bahasa panjenengan. Kula badhe salat zuhur kalih asar tak jamak takdim dan qasrah. Dan qasar rakaat 2 rakaat. Di dalam hati panjenengan pas lang jalalah Allah. Takbiratul ihram Allahu Akbar, hatinya niat. Pas lang jalalah. Pas Allah itu hatinya obah kerentek, saya sholat zuhur bersama dengan sholat asar dan saya kerjakan secara qasrah 2 rakaat. Niat seperti itu sudah sah sholatnya. Kemarin kami ada yang salah sebut ketika intikal, yaitu Allahu Akbar itu sunnah ya, bukan takbiratul ihram. Ketika sujud tidak disunahkan mengangkat tangan. Yang disunahkan
mengangkat tangan adalah ketika mau rukuk dan tidak. Saya menyebutnya setelah saya dengarkan suara saya sendiri, loh kok malah rukuk tidak disunahkan. Ada tambahan lagi, meletakkan tangan ini di paha kita. Jadi kalau sholat tidak malang kerik. Seandainya malang kerik karena di sininya ada udunnya misalnya, itu boleh ya, tapi disunahkan meletakkan kedua tangan di ujung paha. Dan kesunatannya itu ibu-ibu, ini tambahan materi yang kemarin, yang satu menggenggam kecuali telunjuk, yang satu apa itu tidak menggenggam. Yang ini apa itu jawabannya apa toh? Ngepel. Gegem, ya Allah, gegem kecuali telunjuk, karena ini nanti pas syahadat menunjukkan illallah, Allah itu satu. Tapi jangan kaget nanti kalau di Masjidil Haram ada cara yang berbeda, yaitu ngubengke driji, asyhadu alla ilaha illallah. Panjenengan rasa ngelirik karena sudah, oh iya, dulu pernah diberitahu oleh Bu Tati bahwa ada yang model seperti itu. Tapi yang sekarang itu Masya Allah di YouTube itu kok ada rukuk sujud sambil mengangkat kaki, itu aneh-aneh saja itu, Masya Allah ya. Saya pikir itu adalah mencari sensasi, yeah. Jadi tadi saya ulangi kembali kepada materi, yaitu qashar. Qashar itu artinya meringkas. Yang bisa diringkas adalah yang 4 rakaat. Misalkan panjenengan tidak meringkas, itu tidak apa-apa, karena sholat jamak tidak harus di qashar. Boleh 4-4, 3-4 monggo, tapi kalau 2-2, 3-2 juga diperbolehkan asal syarat-syaratnya terpenuhi. Dalam bepergian tidak maksiat, perjalanannya 2 marhalah, kemudian dikerjakan berturut-turut sejak awal waktu yang dijamak itu sudah terentek niatnya. Itu syarat-syaratnya. Jadi panjenengan kalau tindak ziarah perjalanan panjang itu nanti ketua rombongan sudah mengatur sholat zuhurnya di masjid ini, kemudian sholat maghribnya di sini. Ini nanti pasti diingatkan oleh pimpinan rombongan. Nanti dijamak ya Bu. Itu adalah pimpinan yang baik, karena pimpinan itu harus ngemong. Lah ada nih aneh tapi nyata, suka tindak ziarah tapi sholatnya ditinggal. Itu banyak, karena itu niatnya hanya untuk melihat, tidak tahu manfaatnya ziarah. Ziarah itu tujuannya adalah banyak ibu-ibu, bukan belanja, bukan cari oleh-oleh. Ziarah itu adalah tawassul, bukan minta kepada sarean atau yang sudah wafat atau para wali. Niatnya ditotok. Niatnya adalah tawassul. Tawassul itu perso Bu. Tawassul itu perantara. Contoh panjenengan ngunduh jambu. Perantaranya apa? Nah, galah, getek. Nah, panjenengan membutuhkan alat getek. Ngiris roti.
Tidak bisa dengan tangan kita, harus menggunakan pisau, wasilah dengan pisau. Kita mohon kepada Allah, wasilah kepada para wali. Karena para wali lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan minta kepada wali loh ya. Sekali-kali jangan, tidak betul itu. Nyuwunnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tawasul kepada Mbah Mutamakin, tawasul kepada Mbah Sambu. Sebetulnya di sekitar kita itu banyak. Ziarah tidak harus yang jauh, apalagi saat ini pandemi. Tawasul ke Mbah Bisri, tawasul ke Mbah Khalil, Mbah Sambu. Di Lasem itu ternyata ada yang namanya Mbah apa ya? Mertuanya Mbah Sambu. Mbah Serimpet, iya. Mbah Serimpet itu ada nama Serimpet itu bagaimana ya, saya tidak tahu itu sejarahnya. Kemudian di Bonang, ya Allah, di Bonang itu ada tarehnya, ada ceritanya, yaitu ada santrinya Mbah Sunan Bonang dari Minangkabau datang ke situ karena diwasiati oleh orang tuanya supaya menuntut ilmu dengan orang yang dari Bonang. Ternyata terdampar di Bonang, ditolong oleh nelayan. Nelayan itu ternyata Sunan Bonang. Kemudian santrinya yang darah biru karena dari kerajaan di Minangkabau itu diberi tanda kelungsu. Kamu tidak boleh lepas dari tafakur kamu di sini. Ini saya beri tanda kelungsu. Sampai kelungsunya itu menjadi pohon, orang itu akhirnya menjadi terpandang di daerah tersebut, dan tumbuhan asemnya itu sampai sekarang masih dan besar. Tempatnya di ketinggian. Saya udah sampai ke sana itu, ya Allah, saya orang Rembang kok tidak tahu sejarah Sunan Bonang itu. Ya, itu sudah menjadi daerah lindungan, dilindungi oleh pemerintah, menjadi daerah dilindungi, istilahnya cagar budaya. Lasem itu akan dibangun karena ternyata Lasem itu banyak sejarah yang bisa digali daerah Lasem kuno. Panjenengan kalau jalan-jalan di Lasem itu kan rumahnya besar-besar ya, itu peninggalan Cina dan Islam masuk di lewat pelabuhan Lasem di daerah Ndasun. Kembali kepada tawasul. Panjenengan tawasul itu harus ditoto hatinya. Yang diutamakan adalah ngerekso sholatnya. Kalau ziarahnya itu juga harus niatnya yang betul. Jangan ziarah untuk mencari oleh-oleh. Itu banyak itu, ya Allah, turun dari bis yang dicari baksonya, yang dicari itu oleh-olehnya. Putune dihitung, nanti golek kaos-kaos. Ya Allah, itu mau ditegur. Seharusnya sebelum berangkat pimpinan rombongan memberi penjelasan, karena yang ikut itu masyarakat awam. Kalau ibu-ibu jelas untuk
niat awal adalah ziarah tawasul. Kemudian juga untuk syiar Islam. Kemudian juga untuk mengingatkan diri kita bahwa orang yang berilmu itu akan dikunjungi orang. Kalau orang yang berilmu, orang yang alim itu didoakan banyak orang. Maka jadilah kita semoga menjadi orang yang paling tidak didoakan oleh keluarganya. Karena waladun sholihun ya Allah termasuk investasi akhirat. Kita meninggal masih bisa menerima pahala dari doa anak cucu. Oleh karena itu kembali kepada tugas kita sebagai ibu harus bisa mendidik putra putrinya menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Sampai di sini Mbak cukup ya. Akhirnya kami tutup ngaji pasan pagi hari ini dengan ucapan permohonan maaf. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi tema kita tentang sholat jamak, takbir dan takhir, tetap kosor, masih sampaikan oleh Ibu Syekh Hamid. Barangkali ada jemaah yang mau bertanya, monggo dipersilakan. Sebelumnya saya awali dulu. Tadi kan kita menunjukkan kalau kita yang sudah niat sholat jamak itu tidak boleh imam kepada orang yang tidak niat sholat jamak. Tapi ketika suatu saat kita sudah sholat jamak, ternyata ada orang yang ikut jamaah dengan kita, itu kita harus bagaimana? Kita meneruskan sholat, kemudian mengingatkan, memberitahu kepada yang ikut jamaah dengan kita atau bagaimana? Ya, sudah panjenengan jawab sendiri. Pertanyaannya sahabat Ia sudah dijawab sendiri. Karena kita jamak, beliaunya tidak tahu, kita aturi besok. Pak, tadi saya berniat jamak loh Pak, begitu. Ya, itu adalah solusinya. Sekarang kami tambahi, ini terutama ibu-ibu, karena ini kewanitaan ya. Kalau panjenengan pergi tinggal-tinggal, itu bagaimana dengan celana dalam kita? Panjenengan ngendikan, saya tadi perginya celana dalam saya baru bersih, baru bukan berarti baru anyar tidak, tapi bersih. Panjenengan tidak tahu dalam perjalanan, karena wanita itu basah, wanita yang sehat basah, dan itu ada yang madhi, ada cairan itu najis. Tapi kalau tidak, karena cairan itu dari dalam, itu yang bagaimana ya saya menyebut cairan yang tidak keluar, artinya tidak ngelenyer personalnya. Nah, karena itu ada yang nyun sewu, ada yang agak kental, ya, ada yang putih, ya memang basahnya basah, bukan keluar, itu tidak najis. Seperti air mata, itu kan basah. Nah, alat intim kita itu juga basah, apalagi masih pus ini, masih muda-muda, basah banget. Ya, lah itu bagaimana? Kalau sudah sampai keluar, sampai membasahi celana dalam, itu celana dalamnya najis, maka harus kita copot dan kita bersihkan itu. Wudu, sebelumnya wudu kan disunahkan untuk cebok dulu. Nah, sekarang pakai saja panty liner. Panjenengan waktu wudu ke kamar kecil, ambil itu. Itu solusinya. Jadi nyun sewu panjenengan tahu kok besok kalau setiap musola, setiap masjid itu pasti insya Allah ada kamar kecilnya. Itu ibu-ibu. Jadi yang saya sulit itu kalau celana panjang.
ini perempuan sedaya dan ini ngajinya perempuan, maka akan kami buka ya masalah celana panjang. Celana panjang panjenengan kudu pipis. Kalau tidak waspada betul, kena percikan najis. Cawiknya pun sulit karena celana dalamnya hanya di loh, nggih ngomong nggih. Nah itu loh Ibu. Nah, kalau saya solusinya, kalau saya kebetulan jarak jauh, saya pakai celana panjang, itu saya bawa sarung. Bawa sarung. Celana panjang dan celana dalam kita lepas, kemudian pakai sarung, kita ke kamar mandi, kamar kecil, beres. Nanti kita rukuan, rukuhnya kita pakai celana dalam dan celana panjang dalam rukuh. Bisa kok. Mepet-mepet kancane. Temannya yang dua suruh ke depan, dia di belakang pakai rukuh, beres. Itu pernah saya lakukan ketika ziarah ke Madura bersama guru-guru. Saya pasti paling akhir beres-beresnya. Karena itu tadi saya pakai celana panjang, tapi harus menjaga kesucian. Jangan anggap remeh itu ibu-ibu. Coba panjenengan pakai celana dalam, celana panjang, kemudian buang air kecil. Panjenengan tahu nyiprat dan tidaknya? Kan tidak tahu. Pada sedikit pun itu najis. Nah, daripada repot-repot takut syak, lebih baik lepas pakai sarung. Kemudian sarung setelah itu kita lipat, kita masukkan tas lagi. Dan nyun sewu ibu, kalau panjenengan tindak sekiranya nerjang sholat, lebih baik membawa persiapan rukun. Siapkan di mobil panjenengan rukun yang tidak dibawa turun. Rukunnya tetap di dalam mobil. Sewaktu-waktu panjenengan tindak sudah tersedia di dalam mobil ada rukunnya. Jangan nyagerke ruko yang ada di musola. Karena di musola itu, di masjid kadang tidak cocok dengan kita. Misalkan atas bawah, atasnya kecil, atau atas bawah, bawahnya ngelokro karena sudah talinya sudah tidak kencang lagi. Malah nanti kita wingkis begini, tahu-tahu lepas, malah kakaruan kabeh. Ya. Kalau di masjid tertentu itu memang wangi, kemudian digantung, itu bagus. Saya pernah di Lamongan itu, masjid Lamongan yang di dalam kota, masjid jameknya. Kalau kita pergi ke Lamongan kan tidak masuk kota. Yang di kota itu saya sampai luar biasa. Kemudian kamar mandinya ada petugas yang selalu membawa selang terus menerus. Jadi bersih. Karena airnya mengalir membersihkan itu. Tidak hanya sekedar air kobok itu. Air kobok itu kan banyak orang kalau tidak rajin pembuangannya lama-lama lumutan. Nah, itu tidak. Pembuangannya lancar, orangnya juga memang digaji untuk tugas kebersihan. Dan perempuan. Tuh, saya ngalem betul, ngelem bagus ini tata kelola masjid. Itu tambahan saya tentang celana. Monggo. Itu juga kaitannya dengan panty liner. Pengalaman kalau pakai panty liner satu, misalnya kan terus nyepek,
Justru itu nanti malah mesti hati-hati ya. Biasanya kalau hanya satu, biasanya malah geger kemana-mana. Ada yang geger di sisi lainnya. Jadi yang paling aman kalau seperti saya dibagi mah dua saya jadikan Kanan kiri. kanan kiri. Ya itu bagus. Takutnya kalau nyelempet ventilator ditumpuk tapi nyamping sini, ya. Atau bisa softtek yang tipis, yang sudah untuk hari yang kesekian itu boleh. Ya. Kalau dulu itu teman saya karena memang mengenali organ tubuhnya yang selalu basah, itu menggunakan anduk sampai segitunya. Dan celananya itu ada pengaitnya. Wah bagus itu Mbak, saya begitu. Ya karena saya tahu kondisi saya. Pada waktu itu belum ada softtek, belum ada outliner. Kalau sekarang insya Allah semuanya gampang. Tapi jangan gampang. Kita harus hati-hati. Hati-hati ibu-ibu. Karena kalau tidak basah itu malah kering, itu malah tidak sehat. Kalau menopause ke sana itu memang beda, sudah tidak seperti ketika masih pause. Monggo ada yang bertanya lagi dari barat, tengah atau timur terkait dengan tema hari ini, atau mungkin ada pertanyaan tentang tema-tema yang sudah pernah kita sampaikan boleh monggo untuk ada kesempatan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat sholat di masjid, misalnya ada pas wudhu itu kita kecepatan wudhunya termasuk benar itu bagaimana? Namun, ketika di masjid kita kecipratan air wudhunya teman. Kita kan tahu persis bahwa insya Allah di tempat hamam itu suci, ya. Airnya teman ini air mustakmal, tidak air najis. Maka tidak menjadi masalah ketika panjenengan wudhu, karena wudhu panjenengan menggunakan air tohir mutohir dari keran. Kemudian kok kecipratan, tidak masalah karena itu bukan air najis. Toh nanti panjenengan ada cucian kaki yang di bak bawah itu untuk meyakinkan diri panjenengan suci. Sebetulnya tanpa itu pun tidak apa-apa. Tapi oleh pihak masjid mungkin kan ada banyak anak kecil, ya, untuk menghilangkan syak itu ada kobokannya. Tidak ada masalah Mbak. Kecuali kalau memang ada anak kecil yang kencing, jelas itu najisnya. Wudhunya tetap menghilangkan najisnya saja. Karena kena najis tidak membatalkan wudhu. Panjenengan wudhu kena najis itu tidak membatalkan wudhu, cukup dibersihkan. Sholat kena najis itu batal sholatnya, wudhunya tidak. Karena najisnya ini banyak kena baju panjenengan. Syarat sahnya sholat adalah suci badan, suci tempat, dan suci pakaian. Ya, monggo. Monggo ada lagi yang mau bertanya? Waalaikumsalam. Pakai ventilator waktu kita mau sholat, kan ventilatornya dilepas. Tapi misalkan cuma ventilatornya yang dilepas, apa pakai celana dalamnya juga dilepas, ganti apa bisa cuma ventilatornya aja dibuang.
Terima kasih. Panty liner ini menahan najis ke celana. Tujuannya itu. Kalau panjenengan harus ganti lagi, ya tidak perlu panty liner karena sudah siap celana dalam banyak di tas kita. Nah, tujuannya panty liner ini adalah menjaga kesuciannya dari celana dalam kita. Jadi cukup panty liner yang dibuang, di tempat sampahnya ada. Biasanya kalau kamar kecil di tempat umum itu ada bak sampahnya, buang di situ, panjenengan cuci tangan, kemudian mulai berwudu. Celana dalam bisa dipakai karena panjenengan kalau yakin celana dalamnya suci. Kecuali seperti Mbak Eva tadi yang ngelompet-ngelompet, nah itu najis semua malah kalau hanya satu. Ya. Kan itu ada ukuran yang kecil, ada ukuran yang lebar. Ya. Saya tahu persis itu. Ada yang lebar, ada yang kecil. Nah, yang lebar itu diperuntukkan untuk yang itu menjaga kesucian. Yang kecil itu kan anak-anak muda yang iya, yang untuk menjaga kebersihan celana dalam. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, monggo. Ini. Assalamualaikum. Kita waktu sholat di masjid itu ada yang bersih dan kita mengucapkan dalam hati itu hukumnya di mana sholat kita ada yang bersih. Wahid. Itu kita mengucapkan dalam hati ya hamdallah itu hukumnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hukumnya kalau dalam hati tidak masalah. Yang membatalkan adalah kita mengeluarkan suara di luar bacaan sholat meskipun satu huruf. Nah, kalau dilalah yang bersin itu tidak orang sholat. Ya, mengucapkan alhamdulillah panjenengan yarhamukallah kalau laki-laki, yarhamukillah boleh tapi di dalam hati. Lah, orang yang sholat wahid tidak perlu mengucapkan alhamdulillah. Nanti kan kalau ada orang salam menjawab waalaikumsalam dan seterusnya alhamdulillah, ya rahamukillah, ya hadikumullah, asli mabalakum, udah malah saut-sautan ya. Nggih. Monggo masih ada lagi yang mau bertanya? Nggih, monggo. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu-ibu? Monggo. Tidak ada? Tip? Oh, masih jam 10. Tip. Kalau untuk pas haid untuk pembalut itu sebaiknya bagaimana cara kita misalnya mau membuang tuh. Kadang-kadang ada yang tinggal buang sedarahnya. Ini bagaimana? Ini ada pertanyaan yang tidak ada kaitannya dengan hukum tapi estetika dan etika. Ya, estetika itu keindahan, kalau etika itu kaitannya dengan akhlak. Begini, kalau buang, ini sepengetahuan saya dan pengalaman saya, karena saya juga punya anak perempuan, saya mendidiknya seperti ini. Cuci gigi lo bu, pakai kaki, diinjek pakai kaki, diguyur sampai putih, hilang warna merah. Setelah itu kan milik kamu sendiri. Ambil, peres sampai tidak berwarna merah. Kemudian ambil koran. Saya sampai menyediakan potongan-potongan koran yang sudah tersedia di paku. Kalau waktu men tinggal ambil. Kemudian dibungkus, ambil tas kresek, ambil tali, buang tempat sampah. Beres. Orang melihat tidak
jijik. Saya itu pernah melihat softtek yang model kuno dijinjing oleh anjing karena dibuang di tempat sampah tanpa dibungkus. Yang malu siapa? Kita perempuan, karena tidak bisa menjaga kebersihan. Itu harus begitu. Dan ini dimulai dari ketika pertama kali anak kita mes. Kalau sudah terbiasa, dia akan terbiasa. Saya juga pernah itu waktu zaman masih kuno, itu kain oleh ibu saya, jangan pernah ngekom di kamar mandi. Kotoran itu, kain itu dikom pakai sabun, itu nanti orang yang melihat jijik meskipun pakai sabun. Rendaman itu, karena kebetulan rumah saya itu keluarga besar, banyak anak laki-laki yang keluar masuk ke kamar mandi, tidak ada kamar mandi khusus putri. Jadi itu didikan orang tua saya, jangan pernah ngekom. Sekali mandi, sekali cuci. Nah sekarang karena tidak dicuci, sekali bersihkan, cuci dengan guyur dengan air, peras, buang. Celana dalamnya langsung dicuci. Kalau tidak kena ya langsung cuci. Dibiasakan ibu-ibu, putri-putri kita. Itu lanjut nanti ke pampers ketika kita punya balita. Itu sudah berlalu ya, untuk adik-adik kita, untuk teman-teman kita. Kotorannya itu harus dibuang di kloset. Ini sering sekali. Pampers ya langsung dibuang, ditaruh di tas kresek itu. Jangan seperti itu kalau ada tinjanya. Kan kita tidak boleh buang air besar sembarangan. Termasuk tinjanya balita kita. Buang di kloset. Alah kesuwen bu. Kalau kesuwen ya dicuci bersih. Buang itu tinjanya sampai larut, kemudian pampesnya bungkus dan dibuang. Kalau saya itu ya Allah sering ada tamu tidak tahu tempat sampahnya, diletakkan di pojok. Itu saya sering. Itu saya ya ikhlas tapi batin. Artinya begini, saya jangan sampai membuat rumah orang lain kotor gara-gara saya. Seharusnya kalau memang ibu itu punya balita, selain membawa pampers bersih, juga bawalah tas kresek. Itu penting bu. Ya, menjaga kebersihan, buang di sampah. Saya itu pernah ketemu dengan pramugari. Iku matur begini, Bu, jamaah itu beda kalau ada KBIH-nya dan tidak. Bagaimana Bu? Kalau ada KBIH-nya, kotoran itu pasti sampah-sampah itu ada di tempat sampah. Tapi kalau jamaah umum yang tidak menggunakan KBIH, kotornya itu luar biasa. Karena mereka duduk di kabin itu, dahar apa saja langsung buang seenaknya. Di sekitarnya itu kotoran luar biasa. Padahal sudah disiapkan tas kresek, kantong sampah. Ini menarik untuk saya.
Jadi setiap ada kegiatan bimbingan manasik, kebersihan itu saya sampaikan. Paling tidak kita sudah mengajak untuk hidup bersih. Membiasakan membuang sampah di tempat sampah. Tidak hanya slogan. Saya sedih sekali ketika melihat tong sampah di jalan-jalan itu kotor semua. Tidak berfungsi. Kemudian tempat air untuk cuci tangan ya juga tidak ada airnya. Itu kritik untuk diri kita sendiri. Paling aman insya Allah bawa sanitizer untuk dirinya sendiri. Kalau ada temannya minta, ya monggo. Tapi paling tidak kita menyediakan untuk kepentingan diri kita sendiri dalam rangka ikhtiar. Ikhtiar itu kan selalu, karena ikhtiar termasuk ibadah. Kalau niatnya betul. Menjaga kesehatan, kebersihan itu ikhtiar. Agama Islam itu sebetulnya luar biasa dalam rangka mendidik umatnya menjaga kebersihan. Cuma umatnya sendiri kadang kurang memahami, tidak mempraktekkan. An-nadzafatu minal iman. Monggo. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup? Ampun. Kalau sudah cukup, mari kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan haid, mau tanya gini. Ada KB atau berhenti kabut, kadang kita haid tidak teratur itu. Kadang 1 bulan bisa 2 kali, itu bagaimana cara menghukuminya? Yeah. Haid siklusnya tidak teratur, kocar-kacir gara-gara ikut KB. Caranya kami kembalikan kepada aturan yang ada, yaitu mens maksimum 15 hari, kemudian masa tenggang suci juga minimal. Kalau masa tenggang itu minimal 15 hari. Jadi 1 bulan itu antara bulan 1 dan bulan yang lain itu masa tenggangnya minimal 15 hari. Maksimum men itu 15 hari. Jika kocar-kacir panjenengan harus rajin untuk memberi tanda silang di kalender. Maka kami sarankan punya kalender menstruasi. Kalau kocar-kacir panjenengan ribet selalu seperti itu, konsultasikan kepada bidan yang lebih tahu. Berarti panjenengan tidak cocok. Pilihlah alat kontrasepsi yang lain karena pilihan banyak. Ya, yang saya anjurkan itu malah aman-aman saja itu pantang berkala. Yang penting bisa ngetop. Kok hujan? Iya, dituntut pengertian. Kalau pantang berkala harus siklusnya teratur. Kalau tidak teratur malah panjenengan ini dikiranya tidak masa subur, ternyata masa subur. Maka gagallah program kita. Program kita itu pun harus diniati yang benar. Panjenengan KB itu dibolehkan oleh ulama karena niatnya. Niatnya adalah penjarangan, menjaga kesehatan ibu,
kemudian kesejahteraan keluarga. Kalau niat di luar itu malah tidak diperkenankan. Biasanya ya karena kesehatan, karena niat panggarangan, tidak ada niat tidak mau, itu jangan. Tidak mau putra, putra itu anugerah kok. Yang tidak punya saja, masya Allah sampai mengadopsi. Kalau kita diparingi, ya alhamdulillah. Saya itu pernah tuh, anak yang keempat, itu luar biasanya saya bersyukur karena merupakan bonus. Karena keempat dan jaraknya sudah jauh. Kakaknya usia 7 tahun diparingi. Bukan gagal, bukan. Memang itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan gagal itu. Ya. Mau pengen putra itu ibadah. Ya. Itu tadi masalahnya karena menstruasinya tidak teratur. Bagaimana cara menghitungnya? Patokannya itu tadi. Maksimum 15 hari, masa tenggang minimal 15 hari. Kalau lebih dari itu berarti istihadah. Istihadahnya kita cari. Kenapa? Mungkin mungkin tidak cocok suntik. Kemudian mungkin juga ada sesuatu di rahim kita. Maka perlu konsultasi, perlu periksa dalam. Wanita loh Bu, sedini mungkin. Sekarang itu ya Allah ada miom, ada tumor, ada kanker dan seterusnya itu yang menghantui para wanita. Maka kebersihan alat intim kita itu harus benar-benar kita jaga. Monggo. Tadi istihadah. Kalau misalnya kita ada istihadah tapi lancar sekali seperti main biasa, pada waktu sholat kita sudah dibersihkan sebelumnya, keluar bagaimana? Itu dihukumi seperti beser. Jadi begini, semoga kita tidak, tapi kan jaga-jaga. Kalau ada teman yang seperti itu, kita bisa memberikan solusi. Ada yang sudah di luar haid, darahnya masih lancar. Itu kalau sholat bagaimana? Mandinya haid itu kan sudah waktu haid, hitungan haid, dia mandi haid. Mandi mensucikan diri karena haid. Setelah hari berikutnya itu masih lancar. Bagaimana sholatnya? Karena mandinya sudah, ini menggunakan softtek baru. Kemudian wudhu, sholatnya cepat. Artinya berwudhu tidak menunggu lama, segera sholat. Di tengah-tengah sholat keluar tidak masalah. Membawa najis tidak masalah. Kemudian sholat selesai. Dia tidak batal, misalkan tidak boleh digunakan untuk ngasar. Subuh tidak batal, tidak boleh digunakan untuk zuhur. Harus wudhu baru, wudhu lagi, dan pakaiannya harus suci semuanya. Di awal kan suci, kalau di tengah jalan kok keluar, itu urusan lain. Dihukumi seperti orang tua yang sudah tidak bisa mengendalikan pipisnya. Kan ada itu. Ya, itu bagaimana? Ya, seperti itu, digunakan alat yang supaya tidak sampai jatuh kecadaran. Ya. Semoga kita tidak seperti itu. Amin. Ya. Jadi itu kesuciannya harus dijaga di awal, Mbak ya. Berikutnya kok keluar lagi, apa boleh keluar? Masa dibatalkan terus kita ganti lagi, keluar lagi. Nah, solusinya itu kemudian segera ke dokter.
saran saya segera ke dokter kandungan. Nanti karena namanya juga istihadah. Istihadah itu penyakit. Kalau penyakit kita mengira-ngira kan tidak ahlinya. Ahlinya adalah dokter. Kalau belum ketemu dokter, paling tidak konsultasi dengan bidan. Tuh, segera ke dokter kalau ada yang seperti itu. Kasihan. Kalau baca Quran, Membaca Quran. Untuk menjaga kesucian Quran, ditunda dulu membacanya. Tapi boleh. Orang istihadah itu boleh membaca Quran, tapi ditunda dulu. Karena untuk menjaga Qurannya. Karena dia membawa najis. Darahnya kan tetap najis. Nah, dia berwudu najis lagi. Nah, itu karena membaca itu tidak harus suci ya Bu ya. Membaca Quran tidak harus suci. Boleh dalam kondisi batal wudunya membaca Quran. Yang tidak boleh adalah membawa mushaf. Kalau tafsirnya lebih banyak itu boleh. Kalau tafsirnya sedikit, banyak Qurannya dalam kondisi tidak berwudu tidak boleh. Jika ada yang bertanya, apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, mari kita tutup ngaji bacaan kita pada hari ini dengan bacaan surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas kerawan ibu semua. Besok masih ada motivasi lagi. Temanya Delapan asnaf atau yang berhak mendapatkan zakat. Kita bisa bawa kembali besok jam 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.